Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilustrasi, memberikan gambaran kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat, kata Nabi, yu'ta bisahidi yaumal qiyamah fayuqafu lil hisab, summa yu'ta bil mutasaddiqi fayunsabu lil hisab. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan nanti seseorang yang mati syahid pada hari kiamat. Datanglah orang-orang yang mati syahid pada saat itu. Kemudian fayunsabu lil hisab. Pada saat itu nanti mereka pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid didatangkan nanti pada hari kiamat, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yu'ta bil mutasaddiqi. Kemudian didatangkan lagi oleh Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat pun juga didatangkan orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang rajin, orang-orang yang dermawan. Juga didatangkan pada hari kiamat fayunsabu lil hisab. Mereka pun juga akan dihisab nanti pada hari kiamat. Begitulah nanti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun kita, apapun kita, status sosial kita, dan semuanya nanti pada hari kiamat akan dihisab sesuai dengan apa yang kita lakukan. Orang yang mati syahid akan dihisab dia, kesahidannya, apakah ikhlas karena Allah atau tidak, bagaimana tujuan niat dia untuk melaksanakan berperang pada jalan pada saat itu. Orang-orang yang bersedekah pun juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas atau tidakkah itu sedekahnya, halal atau tidakkah harta yang disedekahkan, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi kata Nabi, summa yu'ta bi ahlil bala. Kemudian pada saat itu juga di hari kiamat, yu'ta bi ahlil bala. Allah hadapkan, Allah datangkan itu orang-orang yang terkena bencana, orang-orang yang kena musibah pada saat dia hidup di alam dunia. La yunsabu lahum mizan wa la yunsabu lahum diwanun. Masya Allah. Ternyata orang-orang yang min ahlil bala, orang-orang yang selalu mendapatkan ujian dan cobaan, ditimpakan berbagai macam musibah, musibah demi musibah, cobaan dan cobaan, kemudian dia sabar pada saat mengalami musibah tersebut, dia ikhlas tentang apa yang diujikan oleh Allah kepada dirinya. Ternyata pada hari kiamat, la yunsabu lahum mizan wa la yunsabu lahum diwan. Ya Allah, ternyata tidak ditimbang orang ini, tidak dihisab orang ini, karena semuanya dengan kesabaran dia atas ujian yang seperti itu, semua sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah ketika dia hidup di alam dunia. Fayusabu lahum ajru sabba. Bahkan pada saat itu tidak ditimbang dia, tidak dihisab dia, tapi justru dia dikucurkan kepada mereka ganjaran-ganjaran, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang Allah berikan begitu luar biasa kepada orang itu. Sementara orang yang syahid dihisab dia. Sementara orang yang mutasiddiq dia dihisab dia. Semua dihisab. Tapi ketika ahlul bala, orang yang selalu sabar mendapatkan ujian dan cobaan di alam dunia, maka orang itu la yunsabu lahum mizan wa la yunsabu lahum diwan. Dia tidak catatan amalnya tidak ditimbang, tidak dihisab dia, bahkan fayusabu lahum ajru sabbah. Bahkan Allah berikan dan Allah kucurkan ganjaran dan pahala yang luar biasa kepada orang itu. Apa yang terjadi saudara? Hatta inna ahlal ma'afiyah. Sampai-sampai akhirnya orang-orang yang sehat wal afiat pada saat itu la yatamannawna fil mauqif. Pada saat itu mereka sedang berada di dalam sebuah pemberhentian di akhirat nanti. Anna ajzadahum qurridat bil maqaridi min husni sawabillah. Ketika dia lihat orang-orang yang ahlil bala tidak mendapatkan ujian, dia tidak dihisab, dia tidak dimizan, bahkan dia diberikan pahala yang besar, ganjaran yang luar biasa oleh Allah, maka orang-orang itu iri sehingga dia berkata, dan la tayatamannawna fil mauqif, pada saat dia berhenti dia melihat itu semua, anna ajzadahum qurridat bil maqarid min husni sawabillah. Dia minta, saya kalau lihat ganjaran seperti besar itu, pahala yang begitu besar, dia tidak dihisab, saya rela sekarang ini saya dipotong-potong jasad saya oleh gunting, oleh pisau.
Seberat apapun penderitaan aku siap, karena aku akan sabar. Karena orang yang sabar mendapatkan ujian dan cobaan, dia akan mendapatkan pahala yang besar, luar biasa nanti pada hari kiamat. Dan dia tidak akan dihisap, juga tidak akan mendapatkan di mizan nanti amalnya. Saudara, subhanallah. Mudah-mudahan hadis ini memberikan satu gambaran buat kita. Mudah-mudahan hadis ini memberikan sebuah motivasi bahwa kita, yakinlah saudara, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Manakala Allah menghendaki kebaikan kepada suatu hambanya, maka Allah akan berikan ujian kepada hamba itu. Idza aradallahu khairan, apabila Allah akan menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ibtalahu, maka diujilah orang itu, saudara. Saat ini kita sedang mengalami sebuah musibah. Bukan hanya kita, saudara. Bukan hanya keluarga kita, bukan hanya lingkungan masyarakat kita, bukan hanya kota dan bangsa serta negara kita, dunia sedang mengalami satu buah ujian yang luar biasa. Buat kita orang yang beriman, ini adalah merupakan sebuah ujian yang Allah berikan buat kita. Kenapa Allah berikan? Mudah-mudahan ketika kita sabar mendapatkan ujian ini, kita rela dan kita sadar bahwa ini adalah merupakan takdir dan kehendak Allah. Ujian yang Allah berikan. Kalau kita sabar, nanti yaumul qiyamah, ketika orang yang mati syahid dikumpulkan, akan dihisap mereka. Ketika orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah, ketika pada hari kiamat akan dihisap dia. Tapi orang yang min ahlil bala, orang yang sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, dia tidak akan mendapatkan hisab, dia tidak akan ditimbang mizan, bahkan dia akan diberikan pahala ganjaran yang begitu besar. Subhanallah, saudara. Man usiba bi musibatin bimalihi aw fi nafsihi fakatamaha wa lam yaskuha ila nas kana haqqan 'ala Allahi yaghfir lahu. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita. Kata Rasulullah, man usiba bi musibatin, barang siapa yang ditimpa oleh satu musibah, bimalihi aw fi nafsihi, musibah yang terjadi pada hartanya atau pada dirinya, fakatamaha, lalu orang itu menyembunyikan musibah itu, walam yaskuha ilan nas, dan dia tidak mengadu, mengeluh kepada manusia. Ketika dia mendapatkan ujian, ketika dia mendapatkan musibah, sekecil apapun musibah itu, seringan apapun musibah itu, seberat dan sebesar apapun daripada musibah, baik itu bimalihi au fi nafsihi, musibah itu terjadi pada dirinya atau pada hartanya, anaknya meninggal, hartanya hilang dan lain sebagainya, dia sabar, dia ikhlas, fakatamaha, lalu dia simpan itu, dia sembunyikan, walam yaskuha ilan nas, dan dia tidak mengeluh kepada manusia karena sabar, karena haqqan 'ala Allah, adalah merupakan hak atas Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaghfira lahu, untuk mengampuni segala dosa-dosa daripada orang itu. Mari kita sikapi, kita sabar atas ujian ini. Jangan tambah jauh kita kepada Allah. Mari kita dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ujian yang telah menimpa kepada diri kita adalah merupakan penghapus daripada dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal nanti fi yaumil qiyamah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.